Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Ridho, NIM 221402. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah dipelajari di MK Manajemen Pemasaran, yaitu UTS Manajemen Pemasaran yang diampu oleh dosen Bapak Ade Mabtuhi SMM. Langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran. Konsep inti pemasaran adalah proses sosial dan media manajerial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Konsep inti pemasaran didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, penawaran, produk, pelayanan, dan pengalaman. Yang ketiga, nilai pelanggan dan kepuasan. Nomor 4, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Konsep pemasaran berbeda dengan konsep penjualan, yang fokus pada transaksi penjualan, sedangkan konsep pemasaran fokus pada nilai pelanggan. Dari konsep dasar ini, segmentasi dan positioning adalah dua tahap dalam strategi pemasaran. Segmenting, targeting, positioning. Segmentasi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama seperti demografis, geografis, psikografis, atau perilaku. Tujuannya adalah untuk memahami pelanggan dan menyampaikan pesan secara efektif. Positioning menempatkan produk atau merek secara strategis di benak pelanggan dengan cara mengembangkan posisi nilai yang jelas dan menarik. Positioning bertujuan untuk membuat brand mengandung arti tertentu dan mencerminkan keunggulan produk. Kemudian selanjutnya orientasi perusahaan terhadap pemasaran. Orientasi perusahaan terhadap pemasaran adalah strategi bisnis yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Orientasi ini disebut juga market orientation. Orientasi perusahaan terhadap pemasaran dapat meningkatkan kepuasan adaptasi perusahaan, brand loyalty, dan word advertising. Beberapa contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan ini adalah Coca-Cola dan Intel. Tugas dan peran manajer pemasaran. Peran dan tugas manajer pemasaran itu yang pertama, menjelaskan dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, berkolaborasi lintas fungsi dan melaporkan metrik pemasaran. Yang ketiga, memimpin tim pemasaran dan motivasi mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, memahami pasar dan perilaku konsumen. Yang kelima, menentukan harga produk atau jasa. Yang keenam, menyebarkan strategi distribusi dan promosi. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi terkini untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang terakhir, memperbaiki proses pemasaran dan meningkatkan kinerja tim. Kemudian, proses perencanaan dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan untuk menentukan dan membagi arah perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan dan strategi saat ini.
Yang ketiga, melakukan analisis lingkungan. Yang keempat, mengidentifikasi ancaman dan peluang dengan analisis SWOT. Yang berikutnya, menentukan sejauh mana perubahan strategi yang akan dilakukan. Yang terakhir, mengevaluasi pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran adalah proses pencarian analisis data secara sistematis untuk membuat perusahaan dalam mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran. Yang kedua, sistem informasi pemasaran adalah proses pengumpulan analisis dan penyajian informasi secara teratur untuk membuat keputusan pemasaran. Sistem ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam kegiatan pemasaran secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan. Dalam kesuksesan pemasaran sebuah perusahaan. Oleh karena itu, manajer pemasaran perlu diperhatikan lingkungan pemasaran untuk mempertahankan keberhasilan, mengatasi ancaman atau peluang yang dapat mengaruhi pekerjaan mereka, mampu kampanye pemasaran yang cerdas, merancang produk yang sukses, meningkatkan pendapatan. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa secara langsung dari perusahaan atau merek kepada konsumen akhir. Pasar konsumen juga dikenal sebagai pasar B2C, business to customer. Kemudian ada perilaku pembeli. Perilaku pembeli adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Perilaku pembeli juga dapat diartikan sebagai proses dan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan cara mencari, memilih, dan menggunakan, dan mengevaluasi produk. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi kemudian yang kedua ada contoh produk yang akan saya pasarkan. Ya, saya memiliki produk parfum minyak wangi yang digemari oleh pemuda-pemudi, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan kakek-kakek. Yang pertama, agar produk saya laku, saya akan melihat segmentasi pemasaran. Jadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya. Saya melihat peluang segmentasi target sama positioning. Contohnya, produk saya akan laku ketika saya menjual atau menawarkan produk saya di sebuah kantin sekolah yang dimana siswanya itu berjumlah banyak, dan saya melihat apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki yang ada di situ, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di situ. Maka saya akan pasarkan produk saya. Saya akan titipkan di warung-warung di dekat oleh sekolah, kampus, ya, atau fotokopi yang bisa saya masukkan. Ya, sehingga ketika mereka melihat produk saya, mereka akan mencoba dan mengevaluasi setiap mereka memakai. Apakah produk saya unggul dari produk-produk yang lain? Apakah wanginya awet, tidak seperti minyak wangi yang lain? Nah, itu akan menjadi suatu kelebihan dan kualitas yang saya pasarkan, karena saya menjualkan produk saya itu tidak seperti minyak wangi seperti umumnya, yang sekali pakai, 2 kali pakai, baru jalan sebentar sudah hilang. Tapi insya Allah dengan produk saya, minyak wangi saya ini produk saya ini akan lebih unggul dari yang lain. Ya, saya pengen produk saya itu murah tapi tidak murahan dan digemari oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi targeting saya anak-anak sekolah,
anak-anak kampus, ya itu lebih strategis ya. Apalagi di dunia kerja, di tempat kerja, di PT-PT, saya akan menaruh di kantin-kantin atau di toko. Sistemnya konstinasi, jadi titip jual selakunya saja ya. Tapi alhamdulillah jika kita memasarkan di strategi targetnya ya itu anak-anak ya, orang dewasa di perumahan yang ramai oleh masyarakat dan kebanyakan umumnya, insya Allah produk saya akan diminati oleh mereka. Nah, terus kemudian mengevaluasi setiap segmen pasar untuk menentukan mana yang paling potensial sebagai target pasar. Kemudian positioningnya, interaksi dengan konsumen dengan cara positioning ke dalam segmentasi yang dipilih pada targeting. Maka saya akan menanyakan bagaimana produk saya bisa dinilai oleh mereka. Ketika ada komplain, terus ada masukan, maka saya akan terima dan saya akan mengupgrade, mengevaluasi untuk produk saya lebih baik dan digemari oleh masyarakat. Ya mau ibu-ibu, anak-anak, remaja, ya bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek pun suka. Ya, dan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.